Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang anak-anakku di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Mari hari ini kita melanjutkan bab 5 dengan tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Dari temanya, mari kita kupas sedikit ya tentang sholat, bahwasanya sholat itu merupakan kewajiban umat Islam, bahkan menjadi kebutuhan. Dan sholat ini akan membawa keberkahan yang banyak, apalagi dikerjakan secara berjamaah. Dan kita perhatikan ya, ketika orang-orang yang sedang sholat berjamaah, semuanya sholat dengan tertib, dengan rapi, mengikuti sholatnya imam, patuh dengan imam, semua gerakan yang dilakukan imam, makmum mengikutinya. Dan inilah anak-anak menjadi simbol keutuhan dan kerukunan umat Islam. Semua sholat dengan satu tujuan, yakni menghadap Allah. Status manusia mulai dari orang yang berdagang, kemudian punya jabatan yang tinggi di hadapan Allah, semuanya sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Yakni ketaatannya pada Allah. Nah, pada bab 5 ini mari kita mendalami lebih ya, dengan bertujuan ya agar sholat kita, terutama agar sholat berjamaah kita benar-benar bisa sempurna ya, sesuai yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar pahalanya 27 derajat. Karena apa? Dibanding dengan kita sholat sendirian, sholat jamaah itu pahalanya lebih banyak. Oleh karenanya, di bab 5 ini semoga apa yang kita pelajari kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yakni peserta didik semuanya harus mampu ketika nanti sudah tuntas ya yang kita pelajari di bab 5 ini, kalian harus bisa menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah yang benar, kemudian mendemonstrasikannya dan melaksanakannya ya dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya serta syarat sah sholat berjamaah. Kemudian menyebutkan hukum sholat masbuk, halangan sholat berjamaah serta keutamaan sholat berjamaah, dan yang terakhir bisa mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Apa saja lingkup yang hari ini akan kita pelajari? Ya, yang pertama adalah pengertian, kemudian dasar hukumnya, ketentuan sholat berjamaah, dan yang terakhir adalah hikmahnya. Pengertian sholat berjamaah dan sholat munfarid, saya yakin semuanya sudah memahami ya. Apa itu sholat berjamaah? Yakni sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih. Paling sedikit adalah 2 orang. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua, sholat munfarid. Sholat yang dikerjakan secara sendirian. Dasar hukum sholat berjamaah. Nah, ini ada dalil ya, yakni firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Silakan didengarkan, kemudian ditirukan di rumahnya masing-masing agar bacaannya lancar, agar bacaannya benar, tajwidnya ya, kemudian panjang pendeknya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendirian. Dari hadis Rasulullah ini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya memang sholat jamaah itu pahalanya lebih banyak. Kalau kita sholat sendirian dapat 1 pahala saja, tapi kalau berjamaah 27 derajat. Nah, ini bisa jadi patokan kita. Andaikan kita 1 hari sholat 5 waktu sendirian semuanya, maka 1 hari poinnya 5 pahala. Tapi kalau kita 1 hari sholat 5 waktu dilaksanakan dengan berjamaah, tinggal menghitung 27 kali 5. Nah, itu perbedaannya jauh. Dan tentunya agar kita mendapatkan janji Rasulullah ini supaya dapat 27 derajat dengan syarat-syarat yang harus kita pahami, ya. Syarat sah sholat berjamaah, ini dia ketentuannya sholat berjamaah agar kita ini sah dalam mengerjakan. Yang pertama, makmum harus berniat menjadi makmum atau berniat berjamaah. Yakni anak-anak, seorang makmum jelas ya berniat harus dengan niat menjadi makmum. Kalau kita sholat sendirian, misal sholat subuh, ya, sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita menjadi makmum, maka niatnya menjadi makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, niat berjamaah dilakukan pada saat takbiratul ihram. Anak-anak ini juga harus memahami ya, sama dengan wudhu ya, saat bab kemarin yang Bu Silva terangkan ya, wudhu itu niatnya ketika membasuh wajah ya, bukan ketika membasuh tangan. Sama ketika kita sholat ya, sholat itu niatnya ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang mana? Allahu Akbar. Nah, ketika mulut mengucapkan lafaz Allahu Akbar, di sini di hati kita ini harus membaca niat. Faham ya, Nak ya? Jangan salah, hati-hati. Jadi membaca niat itu dilakukan saat takbiratul ihram. Setelah kita melafalkan sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala Allahu Akbar, dalam hati kita harus mengucapkan, gak boleh langsung Allahu Akbar ya, gak boleh. Jadi ketika lafaz Allahu Akbar itu di tengah-tengah kita membaca lafaz Allahu Akbar, hati kita harus membaca niatnya lagi. Yang ketiga, makmum harus mengetahui perpindahan rukun yang dilakukan imam. Jadi anak-anak, makmum harus bisa mengetahui. Mengetahui ini ada beberapa cara. Ya, mengetahui satu dengan melihat imam. Kemudian bagaimana kalau jamaah yang di belakang tidak kelihatan secara langsung? Ya, berarti kalau tidak bisa melihat harus bisa mendengar takbirnya imam. Ya, imam kan harus mengeraskan suaranya. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu harus keras suaranya. Misal ya di masjid besar, kemudian jamaahnya banyak, lampunya mati sehingga speakernya tidak terdengar. Jika tidak ada suaranya, maka yang ketiga cara mengetahuinya adalah dengan mengetahui makmum yang ada di depan kita. Jadi 3 ini kita harus memahami ya. Kalau tidak bisa melihat secara langsung suaranya, atau kalau suara tidak bisa mengetahui makmum yang ada di depan, atau biasanya ya yang poin yang kedua ini ada Bilal. Bilal itu yang mengulangi lafadznya takbirnya imam
setelah imam Allahu Akbar, kemudian ada Bilal, ada seorang yang mengulangnya lagi, Allahu Akbar. Nah, dengan seperti itu. Kemudian yang keempat, makmum harus menyesuaikan dengan imamnya. Menyesuaikan bagaimana? Kalau imamnya melaksanakan sunnah-sunnah sholat berjamaah, maka makmum harus mengikuti. Salah satu contohnya, misal imam membaca surat, setelah membaca surat Fatihah, kemudian membaca surat panjang, yakni surat Sajadah. Ya, surat Sajadah itu salah satunya surat yang panjang dan di tengah-tengahnya ada ayat Sajadah yang mana disunahkan ya untuk sujud tilawah. Jika imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum harus melaksanakan sujud tilawah juga. Begitu imam sujud, nah makmum juga harus sujud. Kemudian begitu imam takbir Allahu Akbar, dilanjutkan berdiri dan melanjutkan ayat sajadah, surat sajadah tadi, makmum harus mengikuti. Walaupun misal ada makmum yang tidak memahami, loh iki keliru iki, ya keliru iki, mari habis rakaat pertama kok langsung sujud, padahal tidak keliru, itu membaca sujud tilawah. Tetapi seorang makmum harus tetap mengikuti gerakan imam. Yang kelima, posisi makmum tidak boleh berada di depan imam. Jelas yang namanya imam, pemimpin, harus ada di depan. Kemudian yang keenam, ya, makmum tidak boleh mendahului atau terlambat dari imam. Tidak boleh mendahului, tidak boleh membersamai, dan tidak boleh sangat terlambat sekali. Contoh ya, mendahului. Imam baru akan Allahu Akbar. Sek katene Allah sing buri wes bar. Nah, ini tidak boleh. Jadi lafadznya imam Allahu Akbar, lafadz barnya imam, baru makmum Allahu Akbar. Kemudian lagi, Sami Allahu liman hamidah. Dah, lafadznya imam dah, baru makmum Sami Allahu liman hamidah. Gak oleh begitu imam sami, makmumnya sami, maka akan sami-sami. Nah, ini yang tidak boleh ya. Atau terlambat ya. Terlambat juga tidak boleh. Terlambat sangat-sangat terlambat tidak boleh ya. Misal imamnya sudah sujud ya, sujud kedua, iki makmumnya berdiri. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, antara imam dan makmum harus cocok dalam susunan atau model sholatnya. Maksudnya bagaimana? Jika imam sholat duhur, maka makmum sholat duhur, asar ya asar. Tidak boleh sholat maghrib imamnya, ternyata makmumnya sholat jenazah. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian yang kedelapan, imam dan makmum harus berkumpul dalam satu tempat. Maksudnya dalam satu masjid, semua juga harus dalam satu masjid. Tidak boleh misal di masjid ya, kemudian yang makmum perempuan ada di rumah sebelahnya. Ini tidak boleh. Boleh dengan catatan ya, boleh dengan catatan masjidnya, langgarnya ini nyambung, alias ada jamaah, misal ketika sholat tarawih. Biasanya jamaahnya banyak ya, sehingga perempuan ini sampai keluar ya di emperan langgarnya. Ini boleh diisi dulu sampai di emperan tidak cukup. Nah, ini nyambung sampai ke rumah penduduk. Boleh. Yang menjadi catatan harus nyambung, gak oleh putus. Ya, misal hanya terdengar suaranya saja. Langgarin dek kene, wedoin dek rumah sebelah. Tidak ada sambungan dari makmum, dari jamaah yang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian yang 9, memiliki keyakinan bahwa sholatnya imam sah. Oh, iki imamnya ustazah saya. Otomatis ya, beliau sudah paham, maka saya yakin bahwa imam sholat saya hari ini sah sholatnya. Beda lagi jika kita meragukan ya, iki ya opo sih bacaannya kok salah. Ya, kita ragu dengan sholatnya imam, atau misal
terlihat rambutnya, ya, dan kita tidak membenarkan. Nah, secara tidak langsung berarti sholat kita tidak sah karena memang sudah meragukan imamnya. Yang 10, tidak boleh bermakmum pada perempuan jika makmumnya laki-laki. Jelas ya, kalau imam laki-laki, makmum laki dan perempuan. Kalau imam perempuan, maka jamaahnya perempuan saja. Yang terakhir, tidak boleh bermakmum kepada seorang yang sedang menjadi makmum. Maksudnya bagaimana? Nah, ini akan saya jelaskan. Ya. Penjelasan yang pertama tambahan tadi, misal, nah ini jadi makmum harus berniat menjadi makmum. Saya kasih contoh ini ya. Misal si Zaid sedang sholat sendirian, maka dia berniat sholat sendirian munfarid, tidak jadi imam, tidak jadi makmum. Ternyata, nah si Ahmad keluar dari kamar mandi dan dia sedang sholat. Baiknya si Ahmad ini mengikuti sholatnya Zaid, mengikuti gerakan Zaid. Maka niatnya Ahmad ini sholat harus menjadi makmuman. Tetapi si Zaid yang tadinya niatnya ini sholat sendirian tidak perlu merubah niat menjadi imaman lillahi ta'ala. Tidak. Secara tidak langsung, kalau si Ahmad ini mengikuti Zaid, maka otomatis Zaid ini jadi imam. Yang wajib adalah si Ahmad tadi. Maka Ahmad harus berada di belakangnya, ngasih isyarah ya kepada Zaid, di tepuk sedikit pundaknya. Ini memberi isyarah bahwasanya aku melok sampean, aku mengikuti sampean sholat. Jadi saya menjadi makmum. Faham ya? Itu keterangan tambahan nomor 1 tadi. Yang kedua, nomor 11 yang terakhir. Nah, jika ada Zaid sedang sholat, kemudian si Ahmad sedang sholat, otomatis dia ada di belakangnya sedikit dari Zaid. Ternyata ada orang ketiga, yakni Ali. Maka Ali tidak boleh bermakmum pada makmum, ya, bermakmum pada si Ahmad. Padahal Ahmad ini posisinya jadi makmum juga. Nah, ini makmum berimam kepada makmum, jeruk makan jeruk. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, yang benar bagaimana? Maka Ali harus sejajar dengan Ahmad. Ini yang benar. Faham ya anak-anak ya? Kemudian, pengertian imam dan adab-adabnya. Tidak semua orang bisa menjadi imam anak-anak ya. Maka harus memahami bahwasanya ada adab-adabnya supaya sholat kita ini, sholat jamaah kita ini sempurna. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Hendaknya memenuhi adab-adab berikut. 1. Orang yang lebih fasih bacaan Al-Qur'annya dan banyak hafal surat atau ayat Al-Qur'an. 2. Orang lebih faham tentang agama dan memiliki akhlak yang baik. Ini jelas ya anak-anak. Misal satu kelas kita mau berjamaah, maka pilih dari kalian yang memang betul-betul lebih banyak kefahamannya tentang agama ya, dan memiliki akhlak yang baik. Kemudian C, imam adalah orang yang mengerti seluk-beluk sholat. Orang yang lebih tua di antara jamaah. Tetapi jika misal orang tua tersebut tidak bisa mengaji, maka tidak boleh jadi imam. Kemudian imam sebaiknya mengetahui keadaan atau kondisi makmum. Kenapa? Nah, karena makmum ini banyak macamnya, alias ya, ada orang tua, ada anak muda, ada kemudian berbagai macam kegiatannya orang-orang ini ya, kemudian dia semua mengikuti sholat jamaah, maka imam sebaiknya mengetahui keadaan dan kondisi makmum. Alias ya, sholatnya tidak boleh terlalu lama sekali. Misal habis baca basmalah, baca surat Yasin. Nah, bukan surat-surat pendek. Nah, kok hilang kabeh makmum ya? Itu maksudnya. Kemudian F, imam memperhatikan shaf makmum. Jelas ini ya, karena shaf makmum itu menjadi kesempurnaan sholat berjamaah. Jika shaf makmum tidak rapat, rapat dan tidak lurus, maka sempurnanya sholat ini sudah hilang ya, maka 27 derajat ya ndak ada. Oleh karenanya imam betul harus memperhatikan shaf sholat. Imam bukan yang dibenci makmum, misal pemimpin yang zalim
Nah, ini tidak boleh ya. Mengerjakan kewajiban dan kesunahan sesering mungkin. Mengeraskan suara di setiap takbir. Memanjangkan sholatnya di rakaat pertama. Kenapa? Karena ya alasannya misal ada seorang yang masih terlambat habis wudhu ya. Nah, ini dia harus cepat-cepat mengikuti sholatnya imam tadi, sholatnya jamaah ini. Maka imam juga harus memanjangkan sholatnya di rakaat pertama agar imam yang terlambat tadi bisa mengikutinya. Yang K, memperlama rukuk dalam rakaat terakhir. Sama ini ya, ketika hendak salam ternyata ada seseorang yang terlambat dan mau mengikuti. Ya, maka imamnya hendak memperlama rukuk dalam salat rakaat terakhir agar si makmum yang terlambat tadi masih bisa mengikuti jamaah. Ya. Nah. Setelah itu kita memahami pengertian makmum. Imam sudah, sekarang makmum. Makmum adalah orang yang mengikuti sholatnya imam. Adab-adabnya adalah: satu, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum mengikuti imam sholat dalam segala gerakan sholat. Ya, ini sudah saya bahas tadi. Sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Duhur ya duhur, asar ya asar. Makmum mengetahui gerakan imam sholat. Sudah ya, makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Makmum tidak sah mengikuti imam yang telah diketahui batal sholatnya. Misal ada imam, nun sewu lagi kentut, ya ternyata imam ini lanjut, ya masih terus melaksanakan sholat. Misal di rakaat kedua, ternyata dia tidak membatalkan sholatnya. Loh, iki kok terus saya? Ya, maka makmum yang tadi sadar sholatnya tidak sah karena mengikuti imam yang sudah batal. Tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan dari imam. Terakhir, makmum tidak boleh mendahului imam dalam takbir dan gerakan sholat. Poin selanjutnya, pembagian makmum. Jadi makmum ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Apa itu? Makmum yang dapat mengikuti imam dengan sempurna, yakni menjadi makmum sejak awal hingga akhir, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ini namanya makmum muwafiq, yang mana insya Allah pahalanya yang telah dijanjikan oleh Allah, yakni 27 derajat. Yang kedua, makmum masbuk. Sebaliknya, kalau makmum masbuk, makmum yang datang terlambat, sedangkan imam sudah sholat 1 rakaat atau lebih tetapi belum salam. Ya, nah ini yang dilakukan Zaid sama siapa tadi yang pertama tadi, yang sebelum ini ya. Jadi lebih baiknya tetap mengikuti imam walaupun kita terlambat. Yang perlu dilakukan menjadi makmum masbuk, nah ini harus diperhatikan agar pahala tetap ada 27 derajat. Nah, maka makmum masbuk ini harus diperhatikan. Satu, berniat menjadi makmum lalu berdiri dan segera mengucapkan takbiratul ihram. Begitu dia terlambat, imami wis Allahu Akbar, tapi dia terlambat, maka harus langsung mengikuti semua gerakan yang dilakukan imam. Yang kedua, langsung mengikuti gerakan imam. Dan yang ketiga, bila mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan makmum dapat ruku dengan sempurna, maka ia mendapat rakaat. Contoh, si A ya sebagai imam, Allahu Akbar, ya sudah baca basmalah waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir, kemudian ruku Allahu Akbar. Nah, si B datang terlambat. Maka yang dilakukan si B ini sebaiknya langsung berdiri, baca niat sholat, kemudian Allahu Akbar tanpa membaca Fatihah. Tanpa membaca Fatihah, saya ulangi ya, dan langsung mengikuti rukuknya imam agar ya agar makmum ini tidak perlu menambah rakaat yang tertinggal. Jadi saya lanjutkan yang keempat. Bila makmum tertinggal sampai imam sujud, meskipun makmum dapat sujud bersama imam, maka ia tertinggal 1 rakaat. Jadi anak-anak, batas ketinggalan makmum masbuk, ya, ketinggalan rakaat imam
itu dihitung dari rukuknya imam. Jika makmum mengikuti rukuknya imam dengan sempurna seperti yang saya kasih contoh tadi, tidak perlu membaca surat Fatihah ya, langsung pokoknya rukuke melok. Kita bisa mengikuti rukuknya imam dengan sempurna ya, maka ini sudah termasuk 1 rakaat. Berbeda di poin keempat tadi, bila makmum tertinggal sampai sujud. Ketika kita yang terlambat, si B tadi terlambat dan posisi imam sudah sujud, kemudian kita Allahu Akbar tanpa membaca basmalah, langsung mengikuti sujudnya imam. Nah, berarti kita sudah ketinggalan 1 rakaat. Berarti nanti di akhir rakaat kita harus menambah 1 rakaat. Poin yang kelima, bila makmum tertinggal 1 rakaat, maka setelah imam membaca salam pada rakaat terakhir, nah, makmum harus melengkapi kekurangan rakaatnya. Maka makmum masbuk harus menghitung. Ya, misal kita sholat dan tidak mengetahui, loh iki jumlah rakaat imam berapa? Ya, sedangkan tidak ada yang kate takon nang sapa, gak ono uang. Nah, maka kita sendiri yang harus menghitung. Oh, iki wis rakaat kedua iki dan saya ketinggalan. Maka kita tinggal menambah rakaat yang kurang sempurna untuk makmum masbuk. Faham ya anak-anak? Ini perhatikan karena sering sekali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak sekali yang lebih memilih untuk sholat sendiri. Ya, yang mana rakaatnya hanya dapat 1, padahal masih ada sholat jamaah di depannya. Lebih baik mengikuti itu dan kita harus menghitung sendiri cara sholatnya yang sudah saya terangkan tadi. Paham ya nak ya? Selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Nah, ini banyak hikmah ya. Hikmah dari sholat berjamaah adalah 1, mendidik manusia untuk selalu berperilaku bersih. Jelas karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat tidak akan melakukan hal yang keji, hal yang mungkar. Kalau masih ada orang yang sholat dan melakukan 2 hal tersebut, maka mari introspeksi diri, sholatnya masih kurang baik. 2, mendidik manusia selalu mensucikan sikap batinnya dari sifat-sifat tercela. Ya, dari sholat pasti Allah sudah menunjukkan sebuah hidayah supaya manusia ini harus bersih dari penyakit-penyakit batin atau sifat-sifat tercela seperti berbohong, kemudian iri, dengki, namimah, dan lain-lain. Yang ketiga, mendidik manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah, dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya. Anak-anak, dari sholat jamaah kita berkumpul dengan semua orang ini, ya, kita akan tahu, ya, ndi wong sing sihah wal afiyah, ndi wong sing maka dari situ mari kita mari kita introspeksi diri, evaluasi diri. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa berkedip mata, masih bisa menghirup udara dengan gratis. Coba dihitung ketika kita memerlukan oksigen dan oksigen tersebut harus membayar. Habis berapa puluh miliar ya, padahal ini gratis. Maka bentuk kita bersyukur ini salah satunya dengan sholat, dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia. Kemudian dapat memelihara keimanan, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan. Jelas ini ya. Nah, keimanan sudah jelas ini, iman ada dalam hati, keindahan, kenyamanan ya. Coba kita lihat sekali lagi orang yang berjamaah, ini terlihat indah jika kita lihat ya, semuanya rapi, berjajar, lurus ya, rapat, dan juga dapat memelihara kesehatan. Nah, orang yang melakukan rukuk, melakukan sujud, coba samen googling di internet. Apa sih tujuannya? Apa sih hikmah dari sujud itu? Itu sangat luar biasa hikmahnya ya.
Salah satunya menjaga kesehatan. Kelima, mensucikan anggota badan adalah menghapus dosa-dosa yang dilakukan tubuh. Yang jelas dosa-dosa kecil ini ya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah bersabda bahwa orang yang membiasakan wudhu kelak saat dibangkitkan dari kubur akan bersinar wajahnya. Ini yang sudah saya terangkan di bab yang terakhir, bab sebelum ini anak-anak ya, bahwasanya orang yang berwudhu, orang yang sholat itu pasti akan bersinar wajahnya ketika esok akan dibangkitkan dari alam kubur. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk umat Rasulullah yang masuk dalam kriteria ini. Terima kasih anak-anak atas semua yang sudah kalian dengarkan, atas semua perhatian kalian ya, dan kita tinggal mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan lagi anak-anak, jangan sampai dilupakan, Bu Silva sering sekali mengingatkan bahwasannya yang namanya sholat dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun, dengan kondisi apapun itu, kita harus tetap melaksanakan sholat. Bahkan ya, Allah sudah memberi rukhsah, yakni keringanan pada orang yang tidak bisa berdiri. Ya, maka gantinya dengan duduk. Nggak bisa duduk, maka gantinya dengan tidur. Tidur miring, tidur terlentang. Ya, semuanya sudah diberi keringanan oleh Allah. Maka dari itu kita yang sihah wal afiyah ini harus betul-betul melaksanakan segala perintahnya, terutama anak-anak yang masih bolong-bolong sholatnya ya, jangan sampai terulang lagi. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah dioprai orang tua, semua tumbuh dari kalian ya. Ingat, kedisiplinan akan kembali dari kalian. Kedisiplinan merupakan capaian ya, titik-titik menuju cita-cita kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai ya, terutama pada bab ini, bab 5 yang sudah Bu Silva terangkan, harus betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.